Siang hari ini seperti biasa di acara kita Teras UMKM dan alhamdulillah siang hari ini pula kita sudah bersama kedua narasumber kita yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Di siang hari ini kita akan bicara tentang Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Saya sudah punya kedua narasumber, Bapak Ikhlasul Amal ST. Beliau adalah Lurah Tamua, Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua, Kecamatan Talo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Amal. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Ya, apa kabar Pak Amal? Alhamdulillah baik. Baik. Kita ke narasumber berikutnya, ada Bapak Lantana Fahri Nur. Beliau adalah Ketua Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua, Kecamatan Talo. Selamat siang Pak Lantana. Siang Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat, oke, alhamdulillah. Baik, kita ke pertanyaan sahabat budaya. Kalau bicara tentang Koperasi Merah Putih itu sudah memang, apalagi kelurahan ya, ini sudah digencarkan oleh pemerintah kita untuk selalu mempunyai peran yang sangat penting di masyarakat, terutama koperasi. Nah, boleh kita bisa ceritakan untuk Pak Amal dan Pak Lantana. Boleh sedikit gambaran umum mengenai Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua ini dan kapan mulai berdiri serta bergerak di bidang apa saja. Mungkin Pak Lantana terlebih dahulu, nanti disambung oleh Pak Amal. Silakan Ya Pak. baik Bu. Awal mula Koperasi Kelurahan Merah Putih ini serentak didirikan di seluruh Indonesia. Untuk di Kota Makassar khususnya di Kelurahan Tamua itu kami mengadakan musyawarah kelurahan muskal itu kurang lebih bulan 5 2025 kemarin. Setelah terbentuk itu kita melalui tahapan-tahapannya sampai dengan pemilihan. Alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua Koperasi Kelurahan Tamua. Di bulan 5 setelah pemilihan ini baru kami buatkan beberapa tahapan-tahapan untuk membentuk kabinetnya, mulai dari sekretaris, bendahara sampai dengan 2 wakil ketua. Di dalam muskal juga terpilih 3 dewan pengawas, ketua yang diketuai oleh lurah sendiri, kemudian 2 anggota dari tokoh masyarakat yang hadir pada muskal itu. Dari perbincangan dari dewan pengawas dengan pengurus yang terbentuk, dan alhamdulillah KKMP Tamua, kami singkat ya, KKMP Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua ini mulai bergerak. Walhasil bulan 6 kami sudah menentukan beberapa titik untuk kami jadikan kantor sementara. Awalnya itu kami berkantor di kantor lurah. Setelah itu kami mendapat tempat dekat dengan kantor lurah, Pustu. Cuman kami melihat tidak representatif untuk kita tempati untuk yang namanya koperasi. Setelah itu kami berdiskusi dengan teman-teman, alhamdulillah kami mendapatkan satu tempat dan itu bentuknya sewa di wilayah Tamua. Mulai sejak itu kami mengisi beberapa bahan yang mungkin kami jadikan untuk jadi jualan. Kemudian di awal bulan 8 kami mengundang perwakilan dari Dinas Koperasi untuk meresmikan gerai kami sekaligus kantor kami di wilayah Kelurahan Tamua. Dan alhamdulillah sampai hari ini aktivitas perkoperasian sudah mulai berjalan. Ya, kalau jenis usahanya sebenarnya bergerak di bidang apa saja nih? Ada yang mungkin bisa dijelaskan? Untuk jenis usaha yang kami fokuskan untuk sementara waktu ini bergerak di bidang sembako ya. Jadi ada minyak, ada beras, terigu, gula. Nah, ini yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Itu yang dijual Pak ya? Itu yang dijual. Oke, baiklah, kembali lagi Pak Lurah, mungkin ada yang bisa ditambahkan? Silakan Pak Lurah. Terima kasih Mbak. Jadi terkait Koperasi Merah Putih Tamua itu kan seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Ketua, itu kan awal pembentukannya di bulan 5. Jadi saya belum lurah ini di Tamua, itu koperasi sudah ada sebenarnya. Cuman kan terkait masalah pembentukan koperasi, saya juga
agak paham karena sebelum saya bertugas di Kelurahan Tamua, Ya. saya itu yang mengawal pembentukan koperasi di Kecamatan Kepulauan Sengkarang. Itu ada 30 di sana. Ya. Jadi menyambung dari pembahasan dari Pak Ketua. Jadi kami itu masuk di akhir bulan 9 kalau tidak salah. Ya. Jadi saya itu Bulan 9 tahun kemarin begitu tahun Pak, kemarin 2025 ya. 2025. Jadi saya hanya dapat waktu peresmian gerai kalau tidak salah. Di Jalan Rege di wilayah kami. Jadi saya diundang karena kan sebenarnya terkait masalah struktur Koperasi Merah Putih itu ketika lurah berganti otomatis ketua pengawasnya juga berganti. Jadi otomatis saya yang jadi ketua pengawas KKMP Tamua waktu itu. Jadi waktu peresmian itu kami diundang oleh teman-teman pengurus Koperasi Merah Putih Tamua bersama dengan Dinas Koperasi Kota Makassar. Oke. Jadi memang hadir juga ya Pak ya Iya. peresmiannya, alhamdulillah. Oke, baiklah Pak Lurah, sebagai Kepala Kelurahan sekaligus Ketua Pengawas, apa tantangan dan dorongan awal dalam menginisiasi atau mengawal hadirnya koperasi ini di wilayah Tamua, Kecamatan Talok? Silakan Pak. Ya, terkait masalah tantangan sebenarnya di awal itu bagaimana kita bisa memperkenalkan terkait masalah koperasi Merah Putih ke masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tantangan awal itu karena kan mengingat Koperasi Merah Putih itu adalah program langsung dari pemerintah pusat. Yang namanya program A baru itu memang perlu sosialisasi di awal. Kemudian kendala ataupun tantangan berikutnya itu terkait masalah permodalan. Ya namanya koperasi itu ya butuh modal. Betul. Mbak, iya. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi tantangan untuk semua koperasi yang ada di Kota Makassar khususnya. Karena dari 153 koperasi yang ada itu tidak semua aktif karena terkendala masalah modal, terkendala masalah lokasi. Karena kan di awal itu sebenarnya koperasi itu akan disediakan tempatnya oleh pemerintah. Hanya saja di Kota Makassar itu lokasi lahan yang ada karena kan kita harus menggunakan lokasi milik pemerintah. Iya. Tidak boleh milik warga Enggak begitu boleh, Pak ya? enggak boleh. Iya, oke. Karena kalau milik warga sebenarnya ada sih opsi, tapi harus pembebasan. Iya, oleh pemerintah. Jadi kita cari lahan-lahan yang betul-betul milik pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui kan di Kota Makassar itu lahan pemerintah sudah sangat minim. Ya, oke. Walaupun sebenarnya ada beberapa, tapi alhamdulillah hari ini kita walaupun tidak ada lahan, Pak, kita sudah berjalan. Alhamdulillah. Iya. Walaupun disewa. Walaupun disewa. Oke. Untuk sementara gitu ya Pak Lantana ya. Oke, Sementara. untuk sementara ya Pak Untuk Lurah ya. sementara. Oke, baiklah. Nah, sebenarnya kalau bisa koperasi sendiri untuk Pak Ketua, bagaimana respon awal warga Kelurahan Tamua saat koperasi ini pertama kali dihadirkan? Berapa jumlah anggota aktif saat ini? Silakan Pak. Ya. Awal mula waktu koperasi ini sudah terdengar di beberapa telinga masyarakat Kelurahan Tamua ini, mereka bertanya-tanya dulu. Koperasi itu identik dengan simpan pinjam. Betul. Maka beberapa masyarakat ini perwakilan dari masyarakat Tamua ini datang langsung ke saya. Syaratnya, kemudian bagaimana caranya masuk dan lain sebagainya. Sementara kami ini fokusnya di sembako saja dulu. Karena pertama kami belum punya modal untuk sampai ke keinginan masyarakat itu yang simpan pinjam itu. Sehingga saya cuma menyampaikan bahwasanya untuk koperasi Kelurahan Merah Putih ini baru berdiri. Kami masih cari cara bagaimana kita bisa mendapatkan dana, kemudian apa-apa saja yang kami buat nantinya untuk berkegiatan di koperasi itu. Setelah itu kami mendapatkan beberapa anggota
kurang lebih yang aktif itu Bu, kurang lebih 48 dengan berbekal anggota, kemudian dana teman-teman pengurus. Alhamdulillah kami sudah bisa sedikit memiliki bahan untuk kami jual. Salah satunya itu beras dengan minyak yang bersumber dari Bulog, ya. Jadi bersumber dari Bulog inilah yang kami berikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Nah, kebetulan masyarakat di Kelurahan Tamua ini memang lebih cenderung untuk memakai beras yang dari Bulog itu untuk dikonsumsi, dan alhamdulillah agak-agak lancar juga awalnya. Awalnya. Tapi setelah dipelajari karakter masyarakat, kemudian kami juga pelajari bagaimana cara sosialisasi ke bawah. Kan di Tamua itu 6 RW. 6 RW. Nah, inilah kita coba untuk pasarkan di setiap RW ini, coba pasarkan. Alhamdulillah ternyata di 6 RW ini responnya luar biasa untuk dengan kehadiran koperasi KKMP Tamua. Nah, akhirnya sudah terdengar, mulailah direspon untuk berbondong-bondong ke koperasi untuk membeli beras dan minyak pada saat itu, ya. Oke. Baik, nah Pak tadi sempat mengatakan bahwa apalagi namanya harus tidak ada simpan pinjam. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat? Karena operasi kan identik dengan simpan pinjam ya Pak ya. Oke, Pak Lantana silakan. Iya, awalnya memang pada saat mereka datang ke kantor itu kan bukan sembakonya yang dalirik dulu. Yang langsung ditanyakan itu berapa yang bisa saya pinjam. Nah, itu kemudian kan koperasi Pak ya, Pak Lantana ya. Mohon maaf ya. Kok Pak Amal senyum-senyum ya? Pak Lula senyum-senyum nih Pak. Ya, konsepnya di Merah Putih itu bukan simpan pinjam dulu yang kami prioritaskan. Tapi bagaimana kami hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat, dalam hal ini sembako. Sehingga saya sampaikan kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota, saya sampaikan untuk sementara kami belum buka itu simpan pinjam. Kami hanya buka dulu untuk sembako, untuk kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitar. Oke. Pak Amal ada yang mau ditambahkan? Iya silakan. Ya, akhirnya mereka sadar dan untuk sementara ini saya membeli dulu minyak dengan beras yang ada di koperasi. Nah, Pak Amal, dari sisi apa Bapak bisa menambahkan? Jadi memang berbicara terkait masalah koperasi, memang pemahaman masyarakat itu identik dengan simpan pinjam. Hanya saja seperti yang saya bahasakan di awal, tantangan utama Koperasi Merah Putih itu ya dalam hal permodalan. Jadi untuk fokus sekarang kita itu di koperasi, khususnya di Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua itu hanya sembako dulu. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, karena mengingat sembako itu kan adalah kebutuhan pokok. Selain kita bisa menghadirkan itu, kita juga bisa membantu sebenarnya masyarakat, karena sembako yang kita jual itu kan kita dapat dari Bulog seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua. Nah, itu harganya lebih murah dibanding harga pasaran, tapi kualitas hampir sama. Pak ya. Oke, baiklah. Kita kembali lagi ke Pak Ketua, Pak Lantana. Pak Lantana, layanan atau program unggulan apa saja yang ditawarkan Koperasi Merah Putih Tamua untuk mendampingi para pelaku usaha UMKM di wilayah Tamua? Silakan Pak. Ya, untuk sebentar ini saya sampaikan dari awal tadi, kami memang lebih mengutamakan penjualan terkait dengan sembako. Jadi yang kami pasarkan sampai hari ini di wilayah Tamua itu memang hanya sebatas sembako dulu, ya, tidak ada yang lain. Kami juga ada air kemasan ya, yang kami dijual ada, dari kami UMKM. Ya UMKM. Kemudian ada beberapa juga yang kami jual berupa gula dengan terigu itu untuk golongan rumah tangga dan UMKM juga di sekitar wilayah Tamua. Ya, itu ya Pak ya. Yeah. Ada tidak yang menjual semacam keripik begitu atau apa begitu?
yang UMKM diberdayakan oleh Kelurahan Tamua? Iya, ada juga yang masukkan barangnya di koperasi kami itu seperti bawang, kemudian keripik juga. Cuman dia sifatnya musiman karena kalau sudah habis sudah ini lagi. Tidak ready stoknya Enggak, begitu tidak Pak ya? ready. Oh gitu, oke oke baiklah. Nah, bagaimana mekanisme koperasi dalam membantu permodalan maupun pemasaran produk-produk UMKM warga? Ya. Ya untuk permodalan ya seperti kami sampaikan untuk permodalan ini kami belum sampai menyalurkan ke UMKM ya. Sempat memang beberapa UMKM juga di sekitaran lingkungan Tamua itu datang ke kami untuk minta bantuan modal, modal usaha, tambahan modal, cuman kami belum menyediakan itu. Cuman usaha-usaha yang mereka buat dari rumah biasa dia ada bawa ke koperasi untuk dipasarkan, dan itu cara kami untuk membantu memasarkan UMKM yang ada di sekitar lokasi kami. Tidak ada pinjaman atau Bapak tidak atau dari rekan-rekan Bapak sendiri juga ada menanam modal tidak tempat itu? Oh ada Bu. Ada ya. Ada. Berapa ya? Yang Semuanya harus Pak wajib. Dari 21 itu yang aktif. Wajib untuk menanamkan modal di koperasi itu? enggak, Bu. Tidak sih Pak. Tidak. Yang penting ada begitu di. Yang Ada penting tidak ada. yang menanam kayak saya gas mau deh, saya beras mau deh, atau saya minyak goreng mau deh? Ada tidak pembagian seperti itu Pak dalam modal pinjaman kami untuk kami kelola itu dana yang dari anggota, Iya. dia cuma menanamkan modalnya ke koperasi, koperasi yang kelola. Oh begitu. Ya, untuk modalnya seperti itu. Selain simpanan wajib dan simpanan pokok, Oh begitu ya. Iya. Tetap ada Pak ya. tetap ada. Dan pembagiannya rata. Pembagiannya ya enggak rata. Sesuai dengan pemasukan itu. Ya sesuai dengan masukan. Pak Amal ketawa, masa sih? Masa bisa sih? Masa bisa sih dibagi rata, orang modalnya dia lebih besar gitu Iya. ya? Jadi yang lebih besar itu yang mendapatkan yang lebih besar juga ya Pak Lantana ya? Oke, baik kita ke Pak Amal lagi, Pak Lurah. Pak Lurah, ini dari Kecamatan Pengawas dan juga pemerintah kelurahan. Bagaimana Bapak melihat sejauh mana keberadaan koperasi ini berhasil meningkatkan daya saing UMKM lokal? Silakan Pak Amal. Iya, ini terkait masalah koperasi itu sebenarnya sangat membantu UMKM yang ada di sekitaran gerai kami di Kelurahan Tamua. Mengingat UMKM ini bisa lebih mudah memasarkan produknya, yang produk mereka ke KMP. Seperti beberapa UMKM, karena di Kelurahan Tamua sendiri itu ada beberapa binaan UMKM. Ada RKM Magello itu jadi binaan kami. Itu produk-produk yang mereka pasarkan adalah bahan dari daur ulang, dari daur ulang plastik. Ada juga keripik, itu biasa kita pasarkan di Koperasi Merah Putih Tamua. Kemudian menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, UMKM itu sebenarnya sangat terbantu atas hadirnya KKMP Tamua ini, karena beberapa UMKM seperti penjual bastang ya Pak Ketua ya, kalau tidak salah itu Menjadi binaan bahan untuk pembuatannya itu ambilnya di Tamua, di KKMP Tamua. Iya, oke. Iya. Bahannya apa Pak? Jagung ya Pak ya? Terigu biasanya. Oh terigu. Iya, oke. gula pasir. Nah itu kan sembako apa namanya? Itu yang bahan-bahan itu kan ada semua di KKMP Tamua. Gitu. Jadi secara tidak langsung semua terbantu UMKM, selain untuk memasarkan produknya, juga untuk bagaimana bisa menyuplai bahan-bahan pokok, bahan-bahan bakunya, seperti yang penjual bastang ini. Karena sebenarnya di Tamua itu banyak UMKM kecil. Ada apa saja Pak? Ada penjual gorengan, penjual bastang, bubur, kue-kue. Itu biasanya bahan bakunya ngambil di Koperasi Merah Putih Tamua. Oh begitu. Iya. Oke. Baik, kita jeda dulu Pak Amal dan Pak Lantana. Kita jeda dan kembali nanti kita akan berbincang tentang Koperasi Merah Putih yang ada di Kecamatan Tamua.
kita melanjutkan perbincangan kita di teras UMKM dan alhamdulillah kita masih bersama Bapak Lurah Tamua dan juga Ketua Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua Kecamatan Talo. Baik, masih ke Pak Lurah kembali. Pak Lurah, kalau bicara tentang pembagian peran. Nah, bagaimana pembagian peran dan batasan yang jelas antara jabatan Bapak sebagai lurah dengan fungsi pengawas koperasi agar operasional tetap profesional begitu? Kan 2 jabatan nih, Pak. Oke, silakan, Pak. Oh iya, Iya. terkait masalah itu sebenarnya dikembalikan lagi ke saya. Bagaimana saya bisa memanage terkait jabatan saya juga sebagai lurah, selain itu jadi ketua pengawas, karena mengingat sebenarnya di Koperasi Merah Putih Tamua itu tidak terlalu bagaimana sekali sih sebenarnya terkait masalah pengawasannya, karena modal usaha yang ada itu di Koperasi Merah Putih itu kan masih dari sumbangsi pengurus, belum dari pemerintah. Nah, kan rencana di awal kan sebenarnya ada pinjaman dari pemerintah terkait itu. Jadi saya hampir setiap minggu koordinasi dengan Pak Ketua terkait bagaimana sih perkembangan di Koperasi Merah Putih Tamua. Lancar-lancar di penjualan Pak Ketua. Iya. Terus Duduk ngopi. kami biasa ngopi di sela-sela di gerai, karena kan di gerai kami itu hampir kayak rumah sendiri sih sebenarnya. Oh iya. Ya, karena kan di gerai Tamua itu sebenarnya rumah yang kami kontrak. Ya. Bukanya jam berapa, Pak? Mohon maaf tadi lupa tanya. Biasanya tergantung dari teman-teman sih Pak Ketua ya. Jam 9 pagi. Sampai malam biasanya jam 10 malam tutup. Iya, tutup. Iya, okay. Karena kalau sebenarnya ketika ada warga kami yang mau bertransaksi, ini kan sebenarnya teman-teman pengurus itu rata-rata ketua RT dan RW kami di situ. Iya. Jadi semua masyarakat tahu yang menjadi pengurus, jadi tinggal nelpon. Tinggal telepon. Iya. Ketika ada yang mau beli beras, beli gula. Oh itu, oke, baiklah. Baik, kita akan terima telepon sahabat budaya, boleh bergabung di 0811 400 9250 tentang Koperasi Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Sahabat budaya boleh di 0811 400 9250, karena tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Lurahnya sama ketua pengurus yang ada di Kelurahan Tamua. Sahabat budaya, ada yang mau ditahu mungkin ya, silakan 0811 400 9250 di YouTube juga boleh ya, sahabat budaya bisa langsung bergabung. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, ke Pak Lurah kembali. Untuk Pak Lurah, mengawasi tata kelola keuangan dan operasional koperasi tentu itu tidak mudah. Nah, bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan agar koperasi ini tetap transparan, akuntabel dan terpercaya? Silakan Pak Lurah. Ya, terima kasih. Sekaitan dengan itu, ini kan kita di pengawas kita kan ada 3, ada 3 orang. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama jalan untuk mengawasi teman-teman pengurus yang ada di Koperasi Merah Putih. Kemudian di setiap akhir tahun kan ada RAT, rapat anggota tahunan. Jadi disitulah kita mengevaluasi apa-apa saja yang menjadi tata kelola teman-teman di Koperasi Merah Putih. Sebenarnya tantangannya tidak terlalu sulit sekarang terkait itu, karena kan hampir setiap hari ini kita ketemu dengan teman-teman pengurus. Iya. Sama Pak Lantana tiap hari juga. Iya, hampir tiap hari, setiap saat tidak kita bosan ketemu. Di Pak Lantana. Lagian juga saya juga jadi RW di iya. Kelurahan Tamua, jadi hampir setiap saat kami ketemu dengan Pak Lurah. Begitu. Jadi lancar-lancar saja. Silakan dilanjutkan mungkin Pak Lurah. Jadi sejauh ini tidak terlalu banyak kendala terkait masalah pengawasan kami, karena mengingatkan hampir setiap hari kita ketemu, kita berbincang kendala-kendala apa saja yang dihadapi, terus administrasinya bagaimana. Sampai kami dari pengawas itu pernah buatkan sejenis aplikasi untuk bagaimana
mengadministrasikan terkait masalah stok barang, Oh iya. penjualannya bagaimana untuk merekap semua, karena mengingat sebenarnya kami itu belum ada sejenis apa namanya aplikasi yang disediakan untuk transaksi jual beli. Oh iya. Nah, Jadi belum ada mesin-mesin begitu Pak iya ya? belum ada, masih manual semua. Makanya Dicatat gitu, Pak? Iya dicatat. Makanya kemarin itu minggu lalu kita ada kunjungan dari Balai Diklat Kementerian Keuangan. Itu kami sempat berbincang dengan Dinas Koperasi untuk bagaimana ke depannya anggota-anggota kami di pengurus koperasi itu bisa dilakukan semacam pembinaan. Pembinaan dalam Iya, hal dalam hal buku apa namanya itu Pak Ketua? Pak, Lantang. Buku 16. Iya, buku 16 terkait masalah semua administrasi yang ada di Koperasi Merah Putih. Oke, baik. Pak Lantana, mungkin ada yang bisa ditambahkan terkait dengan tata kelola keuangan yang ada. Iya, kan pastinya ada harus kasirnya sebenarnya harus ada pembagian ya Pak Lurah ya, Pak Lantana ya. Harus ada kasir, harus ada kas keluar, kas masuk atau debit, kredit begitu. Silakan Pak. Di ruangan kami itu di gerai Iya. ada 2 meja, ya, meja saya sendiri. Iya. Kemudian biasanya kan saya menerima banyak tamu juga dari beberapa Iya. kelurahan yang berdiskusi terkait dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya Tamua ini bisa Ada berjalan, keuangannya ya. kemudian bagaimana permodalannya dan lain sebagainya, itu pertanyaan yang biasanya muncul dari teman-teman. Selain itu ada meja khusus untuk memang bertransaksi. Ya di situ bendaharanya saya. Oh Di iya. situ bendaharanya saya. Disitulah dia berproses, ada transaksi di situ dia catat. Ya. Awalnya kemarin memang kami ada kerjasama di BNI. Bank Iya, Nasional BNI ya, Indonesia. BNI. Bank Negara Indonesia, mohon Iya. maaf ya. BNI, kemudian ada mesin transaksi, kemudian sudah ada juga kami sediakan itu dalam bentuk QRIS, Pak Lurah. Oh iya. Iya. Oh iya ada. Kemudian tapi saya lihat masyarakat di sana kalau bertransaksi lebih banyak tunai, sehingga hampir bisa saya katakan sudah tidak berfungsi itu. Oh iya. Nah, kemudian sistem pencatatan yang dikelola Iya. ya masih sifatnya manual. Manual. Iya, kami belum ada mesinnya seperti yang Di kasir-kasir kasir yang toko-toko besar saya itu, gitu iya. ya. Belum ada ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan dari pendengar kita dari saya kurang tahu Wakwak Channel nih ya namanya. Kita cobalah cara mengantisipasi adanya oknum pengurus koperasi yang sekiranya berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan dana kas koperasi. Bagaimana menindaki atau mengantisipasi hal tersebut? Mungkin dari Pak Ketua mungkin atau Pak Amal mungkin, silakan yang mana dulu yang mau menjawab? Iya, Pak Ya, Amal. terima kasih. Terkait mengantisipasi hal demikian, mungkin dari kami ya pengawas, bagaimana kami bisa berkoordinasi dengan Pak Ketua Ya. dan juga teman-teman pengurus agar hal-hal itu bisa diantisipasi. Karena kan sekarang di koperasi kami permodalannya kan masih dari teman-teman pengurus. Ya. Jadi untuk adanya oknum misalnya mungkin masih jauh dari hal-hal seperti itu. Karena mengingat modal yang kami kelola kan dari mereka juga. Iya. Heeh. Kalau rugi ya tetap anggota yang rugi Iya, sendiri kalau ya, Pak rugi ya? tetap anggota yang rugi. Betul. Tapi untuk mengantisipasi itu ya lebih ke koordinasi sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa berkoordinasi dan mengawasi sama-sama terkait masalah dana-dana kas yang ada di Koperasi Merah Putih. Oke, baiklah. Pak Lantana mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut? sejauh ini Iya. untuk KKMP Tamua kan belum mengarah ke simpan pinjam. Potensi yang terjadi itu kalau sudah ada memang bidang untuk simpan pinjam itu berjalan. Tapi untuk sementara ini di KKMP Tamua belum melakukan itu, jadi sejauh ini belum ada, Pak.
Untuk mengantisipasinya memang kita buatkan memang aturan main. Ya makanya untuk menjadi anggota, masuk di anggota KKMP itu, KKMP Tamua khususnya itu kita membuat memang aturan main, ada draft yang kami memang susun, tapi belum ada bidang untuk jual beli simpan pinjam itu. Sehingga kami untuk mengantisipasi mungkin caranya nanti itu kalau memang ke depan ada bidang untuk simpan pinjam, nanti kita buatkan aturan mainnya lagi. Oke. Kalau untuk sementara aman Pak ya? Aman dulu. Untuk sementara masih aman. Aman. Tidak ada komplain dari ya masyarakat yang ada di koperasi itu. Alhamdulillah belum ada ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi Pak Lurahnya aman, Bapak Ketuanya aman. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Kembali lagi ke Pak Ketua pengurus. Nah, di era digital saat ini kita tahulah banyak sekali tantangan yang dihadapi. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi pengurus dalam mengelola koperasi dan merangkul generasi muda atau UMKM yang berbasis digital? Ya, oke, silakan Pak. Ya, untuk menjadi tantangan juga tersendiri buat kami ini Bu, untuk mengelola sebagai pengelola koperasi di lingkungan khususnya Tamua ini. Sebenarnya masyarakat muda di beberapa wilayah yang ada di Kelurahan Tamua ini sangat berminat untuk menjadi anggota. Nah, kenapa? Selain dia menjadi tempat pembelajarannya mereka untuk berkoperasi, mereka juga ternyata setelah saya tanya-tanya, ilmunya dia terbatas dengan yang namanya koperasi. Mungkin saya dengan bergabungnya menjadi anggota KKMP Tamua, sedikit banyaknya saya bisa mendapatkan juga ilmu tentang perkoperasian. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat juga lebih cenderung mengarah pada konsep pembelanjaan yang ya belum sampai digital begitu Bu. Dia masih manual, sehingga dengan cara-cara yang seperti ini mungkin barangkali dia bisa belajar, oh ternyata dengan pola pembelajarannya seperti QRIS itu, oh dengan cara-cara seperti begini ya kita lebih praktis. Nah, ini yang biasa kami praktekkan di gerai kami. Iya, karena ibu-ibu sekarang mohon maaf saya saja pakai kris kalau bayar, tidak bawa uang tunai Pak. Iya. Lebih bagus itu mobile banking itu namanya orang bilang. Daripada pegang uang tunai di jalan tidak ditahu apa-apa. Ini kalau dilihat zaman era digital saat ini ya. Oke, semoga ke depan bisa Pak ya. Baik, ke Pak Lurah lagi. Sesuai dengan tema hari ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Apa target atau mimpi besar pemerintah Kelurahan Tamua untuk Koperasi Merah Putih di masa mendatang? Silakan Pak Lurah. Mungkin target jangka pendek kami untuk sementara, bagaimana Koperasi Merah Putih Tamua itu bisa lebih membantu masyarakat kami yang ada di sekitaran koperasi. Karena dengan Koperasi Merah Putih menghadirkan produk-produk yang mungkin masih bisa terjangkau oleh masyarakat, masyarakat bisa lebih terbantu. Itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya ya semoga ke depan Koperasi Merah Putih Tamua juga punya ada gerai, lokasi. Karena sebenarnya kami sudah ada usulan, hanya saja masih terkendala terkait masalah izinnya. Mungkin itu untuk jangka panjangnya agar teman-teman pengurus Koperasi Merah Putih itu bisa lebih leluasa bergerak untuk bagaimana lebih mengaktifkan ini Koperasi Merah Putih Tamua. Kalau sewa lahan bagaimana itu Pak untuk penanganan? Kan itu bayarnya per tahun bisa per bulan bisa Pak ya. Kalau Bapak selama ini di Tamua berapa per tahun Pak? Per tahun. Oke. Udah lumayan juga dari anggota nih Pak. Iya, dari anggota. Udah. Tapi ada KKN-nya enggak? Maksudnya kekeluargaan tidak dalam anggota. Maksudnya yang punya lahan dengan yang pengurus itu ada ini tidak terlalu mahal, jengkas mahal-mahal kok dong bayarnya. Ada begitu tidak Pak? Negonya? Iya sih, negonya dari awal gitu. Sehingga bisa kami tempati itu. Enggak sedikit juga nilainya Bu. Iya, paling puluhan juta Pak ya. Iya. Oke. Tapi dia juga masuk dalam anggota koperasi tidak masuk. Pak? Oh, masuk juga. Bisa dicicil tidak Pak? Bapak biasa bilang cicil dong untuk ininya. Kalau ada penghasilan dari koperasi atau gerai kita. Awalnya begitu Bu. Tapi setelah kami mendapatkan profit ya kita lunasi. Langsung Pak? Iya.
Gitu, wah. Iya. Oh ya, tapi dalam kendala ini yang kalau mau bahannya kosong gitu Pak Lantana, Iya. kayak mama minyak ya, Iya. terus tepung atau juga gas dan lain sebagainya yang dijual, itu cepat datang tidak bahannya Pak Lantana? Ya biasa kami terkendala itu di awal-awal kami waktu bermitra dengan Bulog kemarin itu terkadang memang ada beberapa kendala sehingga bahan yang kami jual itu kosong di tempatnya kami. Kami harus menunggu kurang lebih 5 hari baru ada. Kemarin sempat lama ini yang minyak kita ini. Iya. Nah, dan ini kan jadi rebutan juga dengan teman-teman KKMP yang lain. Bahkan kalau sudah sampai di gerainya kami, ibu-ibu itu sudah siap untuk bagaimana bisa mendapatkan. Ya kebetulan di Tamua itu kan 6 RW yang saya sampaikan tadi itu hampir semua sudah berada di wilayah itu untuk bagaimana bisa dapat itu jatahnya dia. Oh, iya. Terus murah tidak Pak dari pasaran-pasaran perbandingan harga ya yang dijual Iya. koperasi dengan di umum gitu di pasaran? Lumayan murah Bu. Harga yang kami berikan kepada masyarakat itu 15.700. Kalau di pasaran berapa Pak? Mohon maaf. Kurang lebih yang seperti itu juga kayaknya, tapi dia enggak masuk di ini, cuma di pasar saja. Kalau di toko-toko lain enggak ada yang sudah kerjasama dengan Bulog. Oh begitu. Iya, itu yang bisa dapat jatah minyak kita. Selain itu enggak ada kecuali dia sudah beli di tempat lain misalnya. Nah, kemudian dia jual kembali. Oke. Pak Amal, kembali lagi. Pak Amal kalau di stoknya kosong, biasa Pak Lantama kompromi tidak untuk ada mungkin Bapak punya kenalan di Bulog atau bagaimana Pak Lurah? Ya. Oh, biasanya Pak Lantana kadang komunikasi kadang tidak. Ya. Cuman kan ini kan sudah berjalan beberapa bulan. Itu Pak Lantana kalau stok kosong biasanya dia langsung koordinasi dengan teman-teman di Bulog. Jadi beliau Iya. turun tangan ya. Langsung dia cepat. Weh, Nah, hebat. iya. Nah, ini koperasi sebenarnya kalau mau berjalan dengan baik itu harus ada inisiatif dari teman-teman pengurus. Jadi jangan ketika barang misalnya kosong di koperasi sedikit-sedikit telepon lagi Pak Lurah. Ini bagaimana nih Pak Lurah? Barangnya kosong. Nah, ini kalau kita di Koperasi Merah Putih itu di Tamua semua punya peran. Jadi ketika kosong, ini langsung Pak Ketua yang koordinasi segera. Jadi kadang kalau di Bulog juga kosong stoknya, kita ada beberapa rekanan untuk suplai barang-barang pokok yang ada. Nah, itu biasanya Pak Ketua yang langsung komunikasi. Iya. Jadi Pak Lurah tinggal terima saja. Oh iya Pak, tadi saya sempat beli ini, laporannya seperti itu saja Pak ya. Iya, jadi Pak Ketua itu biasanya kalau kadang saya dikabari ketika dia sudah di Bulog. Oh iya. Ini kelebihannya saya punya ketua. Ya, alhamdulillah. Iya, jadi kadang dia mengabari, oh saya lagi di ini kan hampir setiap hari kami komunikasi. Iya. Jadi selain masalah koperasi, juga masalah permasalahan masyarakat yang ada, karena kan mengingat ketua kami ini kan ketua RW kami juga. Ini kan kita lagi banyak kegiatan. Apalagi 17 Agustus nanti ya. Iya, menjelang 17 Agustus. Jadi kadang saya itu dikabari lagi di Bulog Kak Pak Lurah. Katanya mau ambil beras, mau ambil minyak. Karena setiap minggu itu ada pengambilan biasanya. Jadi kalaupun stok di gudang masih ada, tapi menurut Pak Ketua perlu ditambah, Pak Ketua lagi ke Bulog sama teman-teman yang lain. Karena kan mengingat kami di Koperasi Merah Putih itu baru 2 ya kalau tidak salah pegawai yang kami rekrut. 2? Iya. Apa saja untuk itu, Pak? membantu. Untuk bagian apa saja itu Pak? Mungkin Pak Lantan. Bagian di lapangan itu Bu, yang misalnya dia yang bawa jemput ini beras dengan minyak Sembako di Bulog ya. Begitu juga kami rekrut untuk membantu kasir ya, membantu bendahara kami untuk mengelola keuangan. Oh, jadi 2. Satu di lapangan, satu di kantor. Oh begitu. Iya. Dan itu juga digaji. Digaji Bu, namanya iya. karyawan. Kok Pak Lurah tidak digaji sama Pak Lantana? Tapi memang
memang dibagi rata Pak ya untuk penghasilan atau pendapatan itu Pak ya. Untuk maksudnya gajinya itu sudah dikoskan memang Nah, dokter sudah sendiri. dikoskan, iya. Oke. Pak Lantana yang tangani atau siapa yang tangani? Bendahara itu sendiri. Bendahara. Bendahara Pak. Bapak tinggal terima saja. Oh iya saya gaji ini laporannya saja Pak ya. Iya. Kursnya gitu ya. Ya, laporan saya yang saya terima, kemudian dia yang eksekusi di bawah, Laporan. Pak. Iya. Oke, baiklah. Jadi memang ada bagian-bagiannya. Baik, kembali lagi kita ke mana nih? Ke Pak Ketua tadi. Kan bagi warga Tamua atau masyarakat Kota Makassar pada umumnya yang ingin bergabung atau memanfaatkan layanan Koperasi Merah Putih Tamua, bagaimana syarat dan caranya mungkin? Ada Pak, silakan. Ya, yang bergabung itu Bu, awalnya memang masyarakat Kelurahan Tamua. Nah, setelah kami berdiri di wilayah Tamua ini, banyak memang teman-teman yang alhamdulillah merespon dengan keberadaan koperasi ini, dan alhamdulillah sampai hari ini juga masih ada transaksi-transaksi yang kita lakukan di koperasi, baik itu anggota sendiri maupun masyarakat umum. Dan banyak yang bertanya caranya masuk seperti apa, caranya menjadi anggota seperti apa. Nah itu tadi kami memang sudah siapkan draftnya, kami sodorkan. Kalau memang dia berminat, dia langsung masukkan permohonan untuk menjadi anggota. Itu sudah ada. Bahkan kami polanya kami itu biar dia bawa pulang dulu, dia pelajari lembaran itu. Setelah kalau dia sepakat baru ini ya, karena syaratnya sudah tertera di dalam lembaran itu. Begitu Pak ya. Jadi bisa sehari itu selesai berkas itu. Bisa, Maksudnya bisa. ya? Iya, Langsung penandatangan begitu Pak. Iya. Oke, baiklah. Oke, kita ke closing statement untuk kedua narasumber. Mungkin apa yang ingin kita sampaikan, pesan untuk ajakan lah bagi para pelaku UMKM dan masyarakat pendengar juga Pro 4 RRI Makassar saat ini tentang pentingnya bergotong royong lewat koperasi. Silakan mungkin dari Pak Lurah dulu. Ya, terima kasih. Ini mungkin sekedar menyampaikan ke masyarakat khususnya Kelurahan Tamua, ayo kita ramaikan Koperasi Merah Putih Tamua. Mengingat apa yang kami sediakan di situ adalah menjadi kebutuhan pokok yang ada. Dan dengan Koperasi Merah Putih, insya Allah ke depan semoga bisa lebih baik daripada hari ini. Semoga kami di Tamua bisa cepat punya gerai. Amin. Ya, kemudian bagaimana kita bisa bersinergi dan bersinergi dengan UMKM yang ada. Kemudian teman-teman koperasi di 153 kelurahan ini juga bisa lebih termotivasi. Ya. Jangan tunggu gerainya dulu baru mau beroperasi. Begitu. Iya. Oke, baik. Pak Lantana, mungkin ada yang bisa ditambahkan Iya. terkait dengan closing statement kita? 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar dan semua sudah memiliki koperasi, dan namun barangkali kurang lebih 39 atau 35 seperti 35 koperasi yang baru mulai jalan. Nah, sisanya ini mungkin barangkali kita bagaimana berupaya untuk bisa paling tidak punya inisiatif sendiri dari teman-teman pengurus untuk bagaimana bisa menyamai teman-teman yang lebih dulu jalan di KKMP yang ada di Kota Makassar. KKMP Tamua, alhamdulillah sampai saat ini itu sudah melakukan aktivitas perkoperasian dan ada transaksi hampir setiap hari. Mudah-mudahan teman-teman di KKMP yang lain itu juga bisa ikut seperti teman-teman yang sudah berjalan sebelumnya. Berharap kami mudah-mudahan KKMP Tamua ini juga dapat perhatian dari Dinas Koperasi, Kementerian Koperasi untuk bisa sama dengan teman-teman yang lain mendapatkan gerai yang memang sangat dicita-citakan. Artinya kami berharap mudah-mudahan gerai yang hari ini kami tempati ini bisa lebih besar dari gerai yang nanti akan diberikan kepada KKMP teman-teman yang lain. Berapa Makasih. ukuran boleh sekarang yang Pak ditempati? 5x12, Bu. Lumayan, oke. Berarti itu bisa gudang stok-stoknya di situ juga. Bisa, Pak, ya? iya. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Lurah sudah hadir bersama kami, Bapak
Ikhlasul Amal ya sudah hadir, dan juga Bapak Lantana Fahri Nur, beliau adalah Ketua Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Tamua di Makassar. Terima kasih banyak, sukses untuk aktivitasnya ya. Sukses juga untuk koperasinya Pak ke depannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.